Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Apriano dengan NIM 211013. Di video ini, saya akan mengerjakan Cisco Packet Tracer tentang Implementing VLAN and Trunking. Sebelum saya mengerjakan, saya akan menjelaskan tentang perbedaan akses dan trunk. Trunk adalah penghubung antara satu VLAN satu dengan VLAN lainnya. Fungsi trunk adalah untuk melewati VLAN yang berbeda dalam satu jaringan. Contohnya yaitu menghubungkan antara switch 1 yang menggunakan VLAN 100 dan switch 2 menggunakan VLAN 200. Hal ini tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan port mode trunk. Trunk berfungsi untuk memperluas wireless LAN agar terhubung antara satu dengan yang lain. Sedangkan akses adalah penghubung antara satu klien dengan klien lainnya dalam satu jaringan atau satu VLAN yang sama. Agar satu klien dapat terhubung dengan klien lainnya dengan satu jaringan yang sama, maka gunakanlah port mode access. Ini juga berfungsi untuk membatasi antara jaringan yang menggunakan banyak VLAN. Dalam kata lain, akses yaitu membatasi lalu lintas antara VLAN satu dengan VLAN lainnya. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis VLAN. Yang pertama ada manajemen VLAN. Manajemen VLAN adalah VLAN yang terpisah yang disiapkan untuk lalu lintas manajemen, seperti pencatatan sistem, aplikasi, pemantauan, dan tugas sensitif terkait manajemen lainnya. Selain keamanan, VLAN jenis ini juga memastikan bahwa bandwidth untuk manajemen akan tersedia bahkan ketika lalu lintas pengguna tinggi. Selanjutnya ada data VLAN. Data VLAN adalah jenis VLAN yang digunakan untuk membagi seluruh jaringan menjadi dua kelompok. VLAN ini juga dikenal sebagai user VLAN, di mana hanya digunakan untuk data yang bersifat UGC atau user generated content. VLAN ini hanya dapat membawa data dan tidak digunakan untuk membawa lalu lintas manajemen ataupun suara. Selanjutnya ada voice LAN. Voice LAN itu yaitu VLAN yang dirancang dan dikonfigurasikan untuk membawa lalu lintas suara. Voice VLAN sebagian besar diberikan prioritasnya transmisi tinggi di atau jenis lalu lintas jaringan lainnya. Untuk memastikan kualitas voice over IP atau VoIP delay kurang dari 150 milidetik di seluruh jaringan, kita harus memiliki VLAN suara terpisah karena akan menghemat bandwidth untuk aplikasi lainnya. Yang terakhir adalah native VLAN. Native VLAN adalah salah satu jenis VLAN yang dimana lalu lintas dialokasikan ke port trunk 802.1Q. Port 802.1Q adalah port untuk menempatkan lalu lintas yang tidak ditandai, lalu lintas yang tidak berasal dari VLAN manapun. Native VLAN ini paling sering digunakan untuk perangkat lama atau perangkat yang tidak lagi didukung. Selanjutnya saya akan mengerjakan Cisco Tracer Implementing VLAN dan Trunking. Yang pertama ini ada addressing table-nya. Yang kedua ini ada objektifnya yang akan saya lakukan. Pertama adalah konfigurasi VLAN, kedua assign port to VLAN, yang ketiga configure static trunking, keempat configure dynamic trunking. Kita baca instruction yang pertama, configure VLAN. Configure VLAN on all three switches. Refer to the VLAN table. Note that all the VLAN name must match the value in the table exactly. Jadi yang pertama saya akan memberi nama pada ketiga switch ini. Pertama saya buka switch A. Lalu enable config terminal. Yang pertama itu VLAN 10, kita kasih nama name admin. Terus VLAN 20 name accounts. VLAN 30 name AR. VLAN 40 name voice. VLAN 99 name management.
VLAN 100 name native. Selanjutnya kita konfigurasi ke switch B, sama seperti sebelumnya, seperti switch A. Itu pertama kita enable konfigur terminal, terus VLAN 10 name admin, VLAN 20 name accounts, VLAN 30 name HR, VLAN 40 name voice, VLAN 99 name management, VLAN 100. Selanjutnya pada switch C, manajemen VLAN 100 name native exit. Nah, tugas keduanya itu configure the voice VLAN port. Nah, configure the appropriate port on switch SWC for voice VLAN function Sasa. Yang kedua itu ada nih, assign access port to VLAN. Nah, pada SWB, SWC, assign port to the VLAN referring to the addressing table. SWB, SWC ini IP-nya. Bentuknya kita lihat dulu dari Google cara mengkonfignya. Nah, yang pertama kita buka switch B. Lalu kita ke interface 1, tulis switch port mode access, terus switch port access VLAN 10. Jadi kita ubah jadi interface FO2 switch mode access VLAN 20. Selanjutnya interface ketiga switch port diakses switch port akses VLAN 30. Selanjutnya kita ke switch C. Yang pertama kita ke interface F01 switch port mode access switch port access VLAN 10. Sama untuk switch port F2 mode access VLAN 20. Lalu interface F04 switch port mode access baru switch port akses VLAN 10. Nah, lalu selanjutnya itu konfigurasi the voice VLAN port. Configure the appropriate port on switch C for voice VLAN functionality. Kita ke switch C, kita ikutin lagi
Kita ke interface 4 lagi, lalu kita tulis MLS QoS trust host, lalu switch port voice VLAN 40, lalu exit. Nah, lalu selanjutnya adalah step ketiga, konfigurasi the virtual management interface. Create the virtual management interface on all three switches. Address the virtual interface according to the addressing table. The switch should not be able to ping each other. Nah, kita ke switch A berarti. Nah, switch A kita tulis interface VLAN 99, lalu kita cek IP-nya nih, IP-nya 92.168.99.252, IP address 192.168.99.252, lalu dengan netmask 255.255.255.0, lalu no shutdown. Selanjutnya adalah switch B. Switch B itu sama seperti switch A, kecuali IP address terakhirnya itu 253. Nah, kita ke interface VLAN 99, IP address 92.168.99.253.255.255.255.0 shutdown. Lalu untuk ke switch C, sama juga seperti switch A dan B, kira-kira 254. Kita ke interface VLAN 99, IP address 92.168.99.254.255.255.255.0 no shutdown. Selanjutnya yaitu part 3, konfigurasi static trunking. Yang pertama, yang A, configure the link between SWA and SWB as a static trunk. Disable dynamic trunking on this port. B, disable DDP on the switch port on both end of the trunk link. Yang C, configure the trunk with native VLAN and eliminate native VLAN conflict if any. Ya, pertama kita buka switch A. Kita exit ke interface gigabyte 01, gigabit ethernet 01, ke switch port mode terang, lalu switch port no negotiate, lalu switch port trunk native VLAN 100, switch port trunk native VLAN 100. Selanjutnya kita buka switch B. Kita ke interface G01, switch port mode trunk, switch port no
negotiate switch port trunk native VLAN 100. Selanjutnya itu configure dynamic trunking. Assume the trunk port on SWC is set to default to DTP mode for 2960 switches. Configure Gigabit Ethernet 2 on SW that is negotiate trunking with SWC. Configure with the trunk with the native VLAN and eliminate native VLAN conflict if any. Nah, lama kita ke switch A, lagi. Exit ke interface G02, switch port mode dynamic variable. Lalu kita ke SWC. Interface G02, switch port mode trunk, switch port trunk native VLAN 100. Nah, ya ke switch A lagi, kita ke switch port trunk native VLAN 100. Nah, setelah itu selesai. Nah ini akhirnya nih completionnya udah 100%. Nah, itu sekian dari saya, terima kasih.